Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asim Muzaki. Saya Arnes Arminal Fazebua. Kami dari mahasiswa kampus Unis Tangerang. Di sini kami akan membuat video wawancara bertemakan citra dan reputasi. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dasar-dasar humas. Penasaran kan videonya bagaimana? Iya. Tetap stay ya, jangan di skip. Untuk kalian yang penasaran tentang PR itu apa dan cara kerjanya PR seperti apa, terus yang penasaran tentang skill dan keterampilan apa yang kalian harus miliki untuk menjadi seorang PR, pokoknya kalian wajib nonton video ini ya. Pokoknya jangan di skip, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis guys. Ditunggu videonya. Baik, kali ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu dengan Bapak siapa Pak? Bapak Zulkarnain dari PT KMK Global Sport K1 Cikupamas Tangerang. Oke, baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut Bapak, apa sih itu seorang PR dan bagaimana cara kerja seorang PR ini? Baik, terima kasih pertanyaannya. Seorang PR adalah public relation yang menjadi fasilitator, representatif atau perwakilan perusahaan dalam berkomunikasi dengan publik untuk menumbuhkan kepercayaan dan atau minat publik atau pihak-pihak yang bekerja sama, investor terhadap perusahaan atau yang lainnya, dan di mana teknik skill kecakapan, teknik komunikasi sangat berperan penting dalam menjalin hubungan dengan pihak-pihak tersebut dan mampu mengakomodir visi-misi perusahaan untuk dibawa keluar ke masyarakat. Demikian. Pak, mengapa sih Pak perusahaan Bapak itu membutuhkan seorang PR? Iya, perusahaan membutuhkan PR karena PR adalah salah satu garda terdepan dalam berhubungan dengan pihak-pihak yang bekerja sama, yang mana PR tersebut mewakili citra dan reputasi perusahaan tersebut. Baik Pak. Selanjutnya, strategi apa sih yang Bapak lakukan untuk perusahaan Bapak? Sebagai kita ketahui, Bapak ini adalah seorang PR dari perusahaan Bapak. Ya, strateginya itu berupa selalu mengadakan evaluasi berkala dan improvement di semua divisi yang berhubungan dengan kinerja perusahaan, yang goal terakhirnya adalah mencapai visi-misi perusahaan dan bisa dibuktikan dengan statistik yang bisa ditunjukkan kepada investor atau pihak lain yang bekerja sama. Kemudian apa sih Pak kendala yang pernah Bapak alami ketika menjadi seorang PR? Sebagai seorang PR, kendalanya adalah ketika berhadapan dengan sebuah situasi ketidakpercayaan atau ketidakyakinan pasar bisnis dan pihak-pihak terhadap perusahaan tempat bekerja, kehilangan rekan bisnis, dan menghadapi tidak antusiasnya para pihak yang bekerja sama. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebenarnya nih, bagaimana sih Pak peran seorang public relation dalam meningkatkan citra perusahaan? Baik, peran seorang public relation dalam perusahaan adalah bagaimana meyakinkan dan mempresentasikan citra perusahaan kepada pihak-pihak yang bekerja sama untuk bisa melangsungkan dan berkesinambungan dalam melanjutkan kerjasama tersebut. Bagaimana sih Pak cara Bapak untuk mempertahankan citra dan reputasi dalam perusahaan yang sudah baik ini? Ya, segala yang sudah baik tentu tidak mudah untuk dipertahankan dan butuh kerjasama semua pihak, internal maupun eksternal, yang terlibat dengan selalu mengadakan evaluasi per 3 bulan atas kinerja masing-masing divisi dan membuat program-program baru yang mendukung citra dan reputasi perusahaan tersebut menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya
kira-kira nih Pak, jika reputasi perusahaan menurun, apa sih Pak yang dilakukan oleh Bapak untuk memulihkan reputasi perusahaan tersebut? Ya, sebagai seorang PR, sebagai garda terdepan dari sebuah perusahaan, harus bisa meyakinkan kepada pihak-pihak yang bekerja sama dengan membenahi terlebih dahulu segala kekurangan internal perusahaan, misalnya dengan mengadakan audit internal dan eksternal. Dengan begitu PR bisa menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menunjukkan improvement agar reputasi bisa kembali sedia kala. Kemudian Pak, bagaimana tuh menciptakan citra baik perusahaan kepada masyarakat? Ya, perusahaan yang reputable berpengaruh kepada perusahaan tersebut, yang mana inti core atau dari citra dan reputasi itu adalah sebuah kepercayaan yang harus dijaga. Dengan kata lain, citra perusahaan buruk, maka kepercayaan investor juga buruk. Atau penanam saham atau pihak yang bekerja sama tidak akan mau bekerja sama lagi. Akibatnya perusahaan akan mengalami kemunduran atau ketiadaan pemasukan. Selanjutnya, bagaimana cara menciptakan citra yang baik kepada masyarakat? Ya, citra perusahaan yang baik kepada masyarakat adalah bagaimana perusahaan bisa menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan tersebut membawa kebaikan dan fungsi di tempat wilayah di mana perusahaan itu berada, sebagaimana membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, berkontribusi membantu menunjang program masyarakat melalui lembaga desa atau pemerintah desa, dan menjaga lingkungan sekitar perusahaan agar tidak tercemar oleh limbah atau segala sesuatu yang berasal dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian Pak, bagaimana Bapak mengatasi situasi krisis yang mempengaruhi citra perusahaan? Ya, kemampuan berkomunikasi, berdiplomasi, dan bernegosiasi dalam mengakomodir kepentingan perusahaan beserta visi misi kepada pihak-pihak yang terlibat atau third party untuk mendapatkan hasil kesepakatan kerjasama yang maksimal dan menguntungkan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seperti yang sudah kita ketahui Pak, jadi KMK itu kan salah satu pabrik yang membuat produk atau sepatu yang ternama, yaitu sepatu Nike. Tapi permasalahannya, kenapa PT KMK ini malah menjual produk tersebut ke pasar luar negeri? Kenapa PT KMK itu tidak menjual produk tersebut ke pasar lokal seperti di Indonesia seperti ini? Ya, jadi PT KMK itu kan dia bekerja samanya, bisnisnya itu kan dengan yang punya brand yaitu Nike. Jadi KMK itu menjualnya ke Nike. Nike punya bisnis di dunia, jadi tidak di Indonesia. Jadi itu kenapa perusahaan itu terkesan tidak menjual di pasar lokal. Jadi itu merupakan komitmen bisnis PT KMK kepada partner bisnisnya, yaitu Nike itu sendiri. Seperti itu. Jadi lebih kepada komitmen, ya, perjanjian bisnisnya seperti itu. Jadi kalau KMK itu memasarkan produknya di dalam negeri, justru itu merupakan pelanggaran. Untuk brandnya sendiri Pak, apakah PT KMK itu hanya membuat atau membuat produk dari Nike saja, atau mungkin ada seperti brand-brand lain seperti Alstar, Vans, atau mungkin Reebok, Puma, ya seperti itu Pak? Ya, kalau bicara PT KMK Global Sport yang K1 yang di Cikupamas, ya hanya Nike saja. Tapi kalau bicara soal corporate-nya, corporate bisnis, ada brand lain, yaitu di Semarang yang di K6 kalau tidak salah, itu brand Eagle. Jadi tidak hanya Nike, tapi tadi itu bicara soal KMK Group-nya. Tapi kalau hanya bicara soal KMK Global Sport K1 yang di Cikupamas, brandnya hanya
sekian di produk yang diproduksi seperti itu. Untuk tadi kan Bapak sempat bilang ya Pak, kayak di Semarang itu termasuk K6. Apa sih Pak yang membedakan antara berapa sih Pak yang K itu dalam PT KMK, atau mungkin Ya. itu K itu sebuah produk apa grup apa Ada, gimana? iya, ada K1, ada K2, ada K3 sampai K6 seperti itu yang kita dengarkan. Nah itu tadi grupnya itu KMK Group. Jadi KMK 1 itu K1, KMK 2 K2, KMK 3 K3 sampai K6 itu ya KMK 6 seperti itu. Jadi grup ya. Berarti setiap K1, K2 sampai K6 tadi beda-beda gitu ya brandnya tuh Bang? Ada yang sama, ada yang berbeda. Ya. Seperti K1 dengan K2 Sama sama. Nike. Nah Pak, kita kan dari tadi belum membahas tentang bahan bakunya Pak. Mungkin Bapak sedikit tahu atau untuk bahan baku yang dikirim bahan baku yang digunakan oleh PT KMK itu bahan bakunya dari mana sih Pak? Dari negara lain atau mungkin dari negara Indonesia sendiri? Ya, karena harus memenuhi standar kualitas, jadi untuk bahan baku KMK disupport atau disuplai oleh vendor-vendor yang menyediakan bahan baku tersebut. Ada yang dari luar negeri, dari Korea, ada juga yang dari lokal dari Indonesia, seperti itu. Seperti bahan karet mentahnya juga ada yang dari Indonesia. Pak, seperti kita sudah ketahui ya Pak, PT KMK ini kan udah pabrik yang besar lah dibilang di Kota Tangerang. Mungkin PT KMK mempunyai beberapa cabang di luar kota atau di dalam Kota Tangerang seperti ini. Bisa tolong dijelaskan Pak, di daerah mana saja cabang-cabangnya? Ya. KMK Group itu ada di Salatiga, ada di Temanggung, dan juga ada di Semarang. Untuk di Salatiga dan Temanggung itu produknya sama, Nike, sedangkan yang di Semarang itu produknya Eagle. Untuk barang produksi yang PT KMK buat itu berapa sih Pak dalam setiap bulan atau mungkin setiap tahun? Nah, untuk produksinya PT KMK itu bisa mencapai 1,5 juta pasang per bulan. 1 juta pasang itu untuk Nike, yang 0,5 nya itu dulu ada KMK 2 itu produk selain Nike juga ada, itu Converse, tapi sekarang udah tutup. Jadi se KMK 1-nya saja itu 1 juta pasang lah satu bulan. Berarti lumayan banyak ya Pak, bukan lumayan lagi, banyak. Banyak, Itu banyak. per bulan ya Pak? Per bulan. Per bulan guys. Diproduksi tiap bulan. Bisa dibayangkan per bulan 1 juta. 1 juta barang Per tahunnya berapa tuh? per tahunnya kira-kira berapa nih? 3 kali 12 berarti 20 juta pasang per bulan. Barangnya pun banyak, omsetnya begitu juga. Jadi kenapa sih Pak PT KMK itu nggak membuat produk sendiri? Sedangkan seperti yang sudah kita ketahui bahwa PT KMK ini sudah mengetahui cara membuatnya, bahan bakunya didapatkan dari negara mana saja, dan mungkin alat-alatnya itu sudah sangat mumpuni dan sudah termasuk udah standar internasional seperti itu. Ya, mungkin pertanyaannya sama ya dengan kenapa sih KMK tidak memproduksi produk rokok atau Iya. sendal atau apa gitu kan. Iya. Jadi KMK itu kan produksinya berdasarkan permintaan dari mitra bisnisnya, yaitu Nike. Jadi Nike minta diproduksi sendal, ya akan melakukan produksi sendal gitu. Jadi berdasarkan by order. Jadi by order ya. Jadi produksi KMK itu by order. Jadi order dari buyernya, pembelinya yaitu Nike, ya, yang punya brand Nike. Jadi produk semua yang diproduksi itu bermerek Nike. Tidak boleh ada yang merek lain. Itu juga merupakan komitmen bisnis.
Baik teman-teman, mungkin wawancara pada hari ini cukup sekian. Terima kasih Bapak Zul telah menjawab dan meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh kami. Sama-sama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah 10 menit.